Satu. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam katekese Iman Katolik. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana membangun sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis dengan mengikuti 7 aturan emas perkawinan. Bagian kali ini adalah bagian kedua, bagaimana kita berbicara secara lebih efektif antar pasangan di dalam keluarga. Seorang tokoh bernama Libby Purpose pernah berkata, hal yang paling mendasar adalah bagaimana Anda membawa pembicaraan yang telah Anda mulai. Dalam sebuah perkawinan, berkomunikasi bukanlah sekedar bertukar informasi, tetapi menjadikan gagasan dan perasaan itu menjadi gagasan dan perasaan bersama. Dengan demikian, kita membiarkan diri kita dikenal oleh orang lain, saling mengenal. Komunikasi yang terus-menerus akan membantu pertumbuhan perkembangan cinta satu sama lain. Dalam perkawinan yang baik, tentu tidak ada rahasia antara suami istri. Persoalan mendasar komunikasi adalah disconnect, tidak nyambung secara emosional. Suami bertanya kepada istrinya, tunjukkanlah bahwa engkau mencintaiku. Nah, secara tidak menguntungkan, banyak orang hidup dalam padang gurun emosi. Mereka sangat kehausan dan kesepian. Beberapa pasangan ada juga yang gagal untuk mendengarkan dengan baik. Yang lainnya gagal untuk mengungkapkan perasaan-perasaan mereka. Pasangan suami istri harusnya mempunyai kemampuan yang baik untuk berbicara maupun mendengarkan. Percakapan itu demikian penting, sebagaimana dijelaskan oleh Robert Louis Stevenson. Perkawinan, katanya, merupakan percakapan yang panjang, bahkan diwarnai dengan percekcokan. Dua pribadi akan menjadi semakin menyesuaikan pernyataan-pernyataan mereka supaya sesuai dengan yang lain. Dan dalam proses waktu, tanpa suara trompet atau alarm tertentu, mereka satu sama lain akan mengarah pada suatu dunia pemikiran yang baru. Beberapa pasangan suami istri mempunyai sedikit tema, topik untuk berbicara. Dalam hal seperti ini, mereka perlu meningkatkan jumlah hal-hal yang disukai bersama dan menarik. Berbagi pengalaman secara alamiah akan merangsang pembicaraan. Ini sama halnya melakukan apa yang mereka lakukan ketika mereka pertama kali bertemu. Atau mereka perlu menemukan kegiatan-kegiatan baru yang menarik bagi mereka berdua. Michael Palin, seorang komedian dan penulis, pernah berkomentar tentang perjalanannya mengelilingi dunia. Katanya, di hampir semua negara yang kukunjungi dari kutub ke kutub, berbagi makanan merupakan aktivitas yang sangat penting, dan itu sudah menjadi suatu keharusan. Berbagi makanan merupakan forum yang terbaik untuk mengutarakan keluhan atau merayakan kesenangan yang sudah direncanakan. Masa zaman kitab suci, perjamuan merupakan kesempatan untuk membangun persaudaraan. Mungkin inilah latar belakang kata-kata yang dipilih Yesus dalam Injil ketika ia berkata soal relasi dengan kita. Aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Jika orang mendengarkan suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama mereka dan mereka bersama aku. Wahyu 3 ayat 20. Dalam kursus perkawinan, pasangan suami istri diminta untuk membayangkan ketika mereka harus melalui aneka rintangan dan waktu-waktu sulit seperti kesulitan ekonomi,
sakit serius, kecelakaan, masalah dengan anak-anak mereka yang masih remaja, dan lain-lain. Salah menangani krisis akan berakibat pada keretakan hubungan perkawinan. Kematian anak-anak secara khusus dapat meningkatkan ketegangan yang luar biasa dan bahkan perpisahan di antara banyak pasangan suami istri. Dalam saat-saat sedih dan duka, pasangan suami istri dapat mudah jatuh dan menolak perasaan-perasaan mereka, menarik diri satu sama lain, atau menenggelamkan diri di dalam kesibukan pekerjaan. Lalu sekarang, bagaimana cara mendengarkan efektif? Menurut Mary Catherwood, dua orang mungkin dapat berbicara bersama di bawah satu atap, tapi mungkin belum sungguh-sungguh bertemu. Suami atau istri kita berbicara kepada kita tentang pengalaman yang dialaminya hari ini. Pada waktu itu kita sedang menonton televisi atau membaca surat kabar, atau sedang menonton YouTube, atau sedang melakukan kegiatan tertentu. Kita harus meletakkan surat kabar kita atau menutup tontonan di HP kita dan mendengarkan keluh kesah pasangan yang mengungkapkan isi hatinya. Mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang diungkapkannya. Dengan bertindak demikian, pasangan kita akan menanggapi dengan rasa tertarik dan penuh pengertian. Nah, sebagian besar dari kita mampu secara sempurna mendengarkan, tetapi kita sering menolak mendengarkan orang yang sering kita lihat dan mereka yang suaranya sering kita dengar. Sangatlah mudah bahwa yang paling penting dalam berkomunikasi adalah berbicara, mengungkapkan dengan baik gagasan atau ide, menjadi pencerita yang baik, berpengalaman, dan mempunyai kemampuan untuk membentuk opini. Kitab suci menekankan arti pentingnya mendengarkan dalam komunikasi. Dalam Amsal 18 ayat 13 dikatakan, menjawab sebelum mendengarkan itu bodoh dan memalukan. Nah, sebagai makhluk manusia, tentu kerinduan terbesar kita adalah untuk didengarkan dan dipahami. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan itu jika hanya sendirian. Bahaya dalam pernikahan adalah bahwa kita tidak repot-repot untuk mendengarkan, baik keluar dari kemalasan atau karena kita pikir kita sudah tahu apa yang akan dikatakan. Kita dengan mudah jatuh ke dalam kebiasaan buruk seperti mengganggu, mematikan, atau merampungkan kalimat masing-masing yang kita ungkapkan. Nah, saudara-saudari terkasih, karunia menjadi pendengar yang baik merupakan karunia yang membutuhkan latihan konstan, latihan yang terus-menerus. Hal ini mungkin dapat menjadi hadiah bagi orang lain, membuat mereka merasa berada di tempat yang aman, tidak menghakimi atau menasihati mereka, atau mendukung mereka berkomunikasi pada tingkat yang lebih dalam dari kata-kata. Lalu bagaimana caranya? Mendengarkan adalah cara yang ampuh untuk menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain. Dibutuhkan usaha untuk mendengarkan suami atau istri, karena mereka menuangkan perasaan mereka atau mengungkapkan pendapat mereka. Banyak dari kita mungkin bukan seorang pendengar, namun salah satu cara yang dapat digunakan untuk memperbaiki pernikahan adalah belajar menjadi pendengar yang baik. Karena itu, saudara-saudari terkasih, sebagai kesimpulan dari katekese ini, seorang ahli sosiolog, Diane Paukhan dari Universitas Oxford,
menghabiskan 10 tahun untuk memahami kegagalan pernikahan. Sebagai bagian dari kesimpulan, dia menulis, persoalan dimulai pertama-tama dengan putusnya relasi dengan pasangan. Pada awalnya dia akan mencoba untuk menyembunyikan ketidakpuasan, berpura-pura itu tidak ada, atau bahwa ia akan pergi. Sebaliknya, ia nampak lebih kuat, tetapi setelah beberapa waktu ia akan berusaha untuk menyampaikan ketidakpuasan kepada orang lain, biasanya dengan cara yang samar atau mengeluh. Karena itu, dalam aturan emas perkawinan yang kedua, kita diharapkan terus berbicara dan tetap mendengarkan satu sama lain. Demikian katekese iman Katolik, semoga bermanfaat bagi kehidupan keluarga-keluarga kita. Terima kasih. Oke, itu yang pertama ya.